Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Reni Supartini dari PPIKD. Saya akan menjelaskan tentang istilah pendidikan kejuruan di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama itu yaitu pengertian pendidikan kejuruan. Sebelum kita masuk ke istilah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari pendidikan kejuruan. Menurut Jojo Negoro, pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan orang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau suatu bidang pekerjaan daripada bidang lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang tertentu. Artinya, pendidikan kejuruan ini telah dijabarkan lebih spesifik dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, tujuan pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, serta menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan dan pengetahuan serta seni. Kita masuk pada pendidikan kejuruan di Indonesia. Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia sudah ada sejak lama. Adapun sejarahnya, yang pertama, sekolah kejuruan pertama pada tahun 1853 dibangun oleh Belanda yang bernama Sekolah Pertukangan Surabaya. Yang kedua, di Bandung dibuka Ambat School dan Ambatslerden yang kemudian menjadi Sekolah Teknik Ciroyom. Dan yang terakhir, pendidikan kejuruan di Indonesia berkembang menjadi pendidikan kejuruan seperti saat ini. Di Indonesia ada 3 model pendidikan sistem, tetapi yang digunakan yaitu pendidikan sistem ganda yang model 3. Namun gagal diterapkan secara optimal dan menyeluruh di semua SMK karena kesulitan mencari mitra industri yang mau diajak bekerja sama. Saat ini yang terlaksana hanya on the job training dan model pendidikan kejuruan yang diterapkan adalah model sekolah, school model. Adapun istilah pendidikan kejuruan di Indonesia yaitu biasanya SMK atau vokasi D3 atau D4. Pendidikan kejuruan ini diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK atau Madrasah Alia Kejuruan MAK. Pendidikan ini diselenggarakan di Politeknik dan sekolah vokasi dengan jenjang Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Pelatihan kejuruan menjadi Departemen Sosial, Perindustrian, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Dalam Negeri. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, sebagaimana mulai kita membangun framework yang utuh tentang pendidikan dan pelatihan teknikal dan vokasional yang komprehensif. Adapun istilah pendidikan kejuruan di luar negeri, yang pertama yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat cenderung menggunakan istilah Vocational and Technical Education atau FTE. Orientasi pendidikan dan pelatihan vokasional sebagai sebuah pendidikan yang jelas, jenis dan jenjang karirnya. FTE ini berfungsi sebagai pendidikan karir yang memberi pendidikan pelatihan dan bimbingan karir kejuruan bagi peserta didiknya. Yang kedua, United Kingdom dan South Africa atau FET. FET di UK dan South Africa berkonotasi sebagai pendidikan dan pelatihan orang dewasa.
Pendidikan dan pelatihan kejuruan diperuntukkan bagi kaum dewasa yang akan memasuki dunia kerja. Yang ketiga, Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara menggunakan istilah Vocational and Technical Education and Training atau VTET yang intinya sama dengan TVET yang menekankan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan. Yang ini lebih menekankan dua hal yang berbeda antara pendidikan yang berbau teori dan pelatihannya yang berbau skill. Yang keempat, Australia dan Eropa. VET atau VTE menggunakan istilah Vocational Education and Training dan Vocational and Technical Education. Adalah salah satu lembaga riset nasional Australia yang sangat profesional dalam melakukan kajian, pengembangan, dan publikasi pendidikan vokasional di Australia. Sedangkan di Eropa, saat ini muncul nomenklatur Vocational and Professional Education and Training. Istilah ini lebih memposisikan pekerjaan sebagai profesi. VPET ke depan penting dikembangkan sebagai sebuah tuntutan pengembangan TVET. Yang kelima, Finlandia. Finlandia menggunakan istilah Higher Vocational Education. Pendidikan kejuruan di Finlandia dimulai di level pendidikan menengah. Bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum dan politeknik. Namun, lulusan pendidikan kejuruan bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Adapun sertifikat kelulusan diperlukan untuk masuk ke universitas atau politeknik tersebut. Yang keenam, Selandia Baru atau politeknik. Selandia Baru menggunakan istilah pendidikan kejuruan yang dikenal sebagai politeknik dan pendidikan tinggi yang dikenal sebagai universitas. Beberapa politeknik di Selandia Baru menyebut dirinya sebagai Institute of Technology. Seluruh institut memberikan pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dari tingkat pemula hingga program bergelar. Yang ketujuh, Singapura. Politeknik di Singapura menyediakan pendidikan diploma selama 3 tahun. Tidak seperti politeknik di beberapa negara lain, mereka tidak menawarkan program gelar. Lulusan politeknik dengan nilai yang baik dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut di universitas atau universitas luar negeri. Politeknik ini telah bekerja sama dengan banyak universitas asing untuk memberikan kesempatan kepada lulusannya agar mendapat gelar atau pendidikan tambahan. Dan yang terakhir, Jerman atau full-time dan part-time. Ada 3 jenjang pendidikan kejuruan di Jerman: sekolah kejuruan paruh waktu atau part-time, atau penuh waktu atau full-time, sekolah teknik, dan sekolah teknik lanjutan. Pendidikan kejuruan di Jerman dilaksanakan dengan menggabungkan magang di sebuah perusahaan dengan pendidikan kejuruan di sekolah kejuruan. Dengan prinsip pembelajaran, siswa belajar praktik langsung di perusahaan dan beberapa hari dalam seminggu, siswa mendapat pelajaran di sekolah. Nantinya mereka akan mendapat sertifikat dari asosiasi industri yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.